Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman ASN ya. Senang sekali sore hari ini kita ada di acara podcast Hana. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar apa yang sudah dilakukan 2 minggu terakhir. Jadi teman-teman kita semua sudah tahu ya, teman-teman ASN ini bergabung bersama dengan kita selama 2 minggu terakhir dalam rangkaian Service Excellence to Customers Implementations Benchmark, yang nantinya mudah-mudahan saat kembali ke tempat bertugas masing-masing ada satu inovasi yang bisa dibawa, ada satu experience yang baik yang tentunya untuk membangun Indonesia jaya. Oke, langsung aja kalau kita akan lanjutkan ya. Kita akan kenalan dulu dengan teman-teman ASN yang sudah hadir sore hari ini ya. Kita langsung dari sebelah kiri, boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa kakak? Halo teman-teman, nama saya Khalifah Fitri Anissa, bisa dipanggil Ica. Saya dari Badan Pusat Statistik, tepatnya di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, yang kedua yang paling tampan. Halo kakak, saya Ardi Kasmono, bisa dipanggil Ardi. Saya dari Provinsi Jawa Timur, dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Oke, next kita geser dulu ke Mbak yang sangat kalem, silakan Mbak. Halo, perkenalkan semua, nama saya Nurbaiti, saya dari Mahkamah Konstitusi, dari Biro SDMO, sekitar 6 tahun sudah ada di MK. Salam kenal semuanya. Next, kita lanjut ke Mbak yang terakhir, silakan. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Nita, saya berasal dari Kementerian Sekretariat Negara dan berasal dari Biro Sumber Daya Manusia. Salam kenal. Tadi kan kita sudah kenalan namanya ya, dan bekerja di mana, sebagai apa gitu ya. Boleh nggak sih dilanjutkan dengan cerita tentang job desk di masing-masing instansi? Nah, silakan dari siapa yang mau duluan? Silakan Mas Ardi. Ya, jadi saya kalau di kantor itu sebagai analis kebijakan pengadaan barang jasa. Jadi kami membuat telaah terkait dengan kebijakan pengadaan di Biro Pengadaan Barang Jasa. Selain itu kami juga terlibat terkait dengan pelaksanaan pengadaan, yaitu pemilihan penyedia, proses tender, kemudian proses bidding. Kemudian selain itu kami juga terkait dengan penyusunan katalog elektronik. Jadi kalau katalog elektronik itu para vendor itu dimasukkan ke dalam satu sistem, sehingga proses pencarian vendor, proses transaksi itu sudah dilakukan by sistem, sehingga sudah tidak ada lagi proses transaksi yang dilakukan secara manual. Kalau saya di bagian IPDS, Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Jadi kebetulan saya jabatannya adalah Pranata Komputer Ahli Pertama. Jadi yang handle bagian support IT, dari pengolahannya, dari proses pre-processing, analisis datanya, langsung ke diseminasi, cara penyebarluasan dari datanya itu saya handle, termasuk dari hubungan dengan OPD lain di bidang statistik sektoral, dan saya juga tim developer aplikasi sistem di BPS. Kalau saya sebenarnya kan kalau misalkan ke MK-nya tuh MK kan identik dengan hukum gitu kan. Tapi karena saya background-nya SDM, jadi tuh kalau ke saya itu job desk-nya itu yang pertama pengolahan data pegawai. Jadi semuanya udah by sistem, terus saya update nih misalkan di website-nya tuh untuk statistiknya gitu kan, terus untuk update pangkat pegawai, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua terkait talent management. Jadi mulai tahun 2022 itu mulai membangun nih MK pakai sistem manajemen talenta. Kemudian di tahun 2023 sudah mulai dipakai nih misalkan untuk peserta yang di-charging ke Belanda. Kalau kami kan di-charging terus itu ke Belanda karena negara hukum di sana gitu kan. Terus kemudian untuk promosi jabatan itu juga iya. Terus yang ketiga itu job desk-nya terkait pengadaan ASN gitu, baik PNS maupun P3K di tahun ini. Oke, terakhir silakan Mbak Cantik, boleh share job desk-nya apa sih? Baik, sekarang saya menjabat sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Karena saya ditempatkan di Biro SDM, maka saya memiliki tugas terkait dengan pengelolaan manajemen talenta, sama seperti Mbak Betty tadi gitu. Jadi pengelolaan manajemen talenta mengelola dari 2020. Jadi saya menangani mulai dari pada saat itu pembangunan sistemnya, menentukan parameter, hingga saat ini running bagaimana rekan-rekan di Kementerian Sekretariat Negara baik yang di Jakarta maupun di daerah itu promosi menggunakan mekanisme manajemen talenta. Kemudian saya juga punya tugas terkait dengan penyusunan HCDP atau Human Capital Development Plan.
Oke, luar biasa ya. Nah, ini untuk bridging sedikit ya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Dari tadi kan kita sudah ngomong ya, teman-teman ini berempat ternyata berasal dari program ASN Talent Academy. Nah, supaya podcastnya lebih menyeluruh, boleh dong di-share ulang ya, apa sih ASN Talent Academy itu? Ada, boleh perwakilan satu? ASN Talent Academy itu mencetak the future leader, pemimpin masa depan yang disiapkan sejak dini. Jadi titik poinnya awalnya adalah di instansi masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan karena pengembangan karir ASN itu kan tidak hanya pada satu instansi gitu ya, sehingga bisa lintas instansi, termasuk juga bisa berkarir pada level pemerintah atau level nasional. Untuk lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam tentang program magang selama 2 minggu di sini ya. Gimana sih kesan-kesannya selama magang di Hana Bank beberapa hari ke belakang? Siapa yang mau duluan? Saya mungkin ya. Boleh. Kesannya yang pertama itu saya ingin berterima kasih kepada Hana Bank karena telah membersamai kami semua selama 2 minggu ini gitu kan. Terus kemudian di Hana Bank ini kayak pengalaman yang berharga gitu kan, karena ternyata tuh ada loh pekerjaan lain dan terutama kalau saya tuh terkesan di ini call center, bagian call center tuh mereka kan misalkan kita telepon langsung kan cuma ditelepon gitu, tapi di balik itu ternyata kan mereka harus multitasking, terus mereka harus punya daya tangkap yang cepat gitu kan untuk segala macam informasi yang dinamis sekali kayak gitu. Jadi kayak ternyata tuh ada pekerjaan lain yang ternyata saya baru tahu gitu dari Hana Bank gitu. Selain juga ini value yang berbeda, misalkan dari cara mematikan lampu ketika jam istirahat itu yang berbeda. Itu sesuatu yang menurut kadang mungkin biasa, tapi di kami itu bahkan sampai akhir pulang itu pun juga masih nyala gitu kan. Itu kan menunjukkan kalau itu kan memang untuk efisiensi energi, efisiensi biaya seperti itu. Selanjutnya siapa yang mau share? Kalau dari saya sih pengalamannya sangat senang sekali bisa berkenalan, terutama dari tim SQ. Ada teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sudah menerima kami dengan sangat baik. Pengalaman yang senang banget itu adalah hubungan relation antara sesama dengan atasan gitu. Mungkin kalau di ASN sulit ya ditemukan antara bawahan dengan atasan, anggapannya gitu memanggil aku gitu ya, atau atau saling chilling bareng gitu kan susah ya. Kalau di sini saya melihat di Hana Bank hubungan antara maksudnya yang ini dengan yang pimpinan lebih di atasnya itu sangat baik sekali dan sangat dekat gitu. Jadi hampir tidak ada batasan dari posisi gitu. Iya, biasa manggil bos saya aku coy. Coy, sini coy. Karena nama kuliahnya memang coy. Saya itu senang banget bisa diajakin kemarin fundraising, terus tadi ada Employers Day gitu. Jadi sebuah keunikan kalau di ASN itu jarang sekali, apalagi kalau kita mau olahraga itu biasanya cuma senam SKJ teman-teman. Ya di sini ada banyak, ada fun baking, kita senang-senang buat pizza, ada Budina, makasih ya Bu. Iya, jadi senang sih, lebih menarik dan lebih santai mungkin ya di Hana. Oke, belum ya? 2 yang lagi belum ya? Siapa? Boleh ditambahkan Mas Andi? Iya, boleh, terima kasih. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan bisa bergabung selama beberapa waktu di Hana Bank. Ternyata teman-teman di Hana Bank itu sangat suka senyum. Jadi pertama pada saat pertemuan pertama di situ disampaikan bahwa salah satu nilainya adalah harus bisa tersenyum gitu ya. Bahkan pada saat menerima telepon itu juga harus terlihat tersenyum. Sebenarnya saya agak membayangkan ketika disampaikan ada voicemail gitu ya. Itu seperti apa? Ternyata memang berbeda antara menjawab dengan santun tapi menjawab dengan tersenyum. Nah, sehingga saya semakin yakin beberapa hari bergabung di Hana Bank bahwa di sini memang bisnisnya adalah membangun kepercayaan kepada pelanggan. Luar biasa. Sehingga dengan ketulusan yang diungkapkan melalui senyum itu tercermin, sehingga para klien, customer ini akan menjadi lebih respect, kemudian mempunyai kepercayaan, sehingga
kami sangat yakin ketika Hana Bank terus mempertahankan budaya dan inovasi dengan sangat luar biasa, akan menjadi sektor perbankan yang akan tumbuh dengan besar gitu ya, sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan, yaitu bahagia bersama ya. Iya, betul. Happy together ya. Iya. Oke, tadi kan udah ngomong tersenyum ya. Udah pernah praktekin belum? Nah, coba gimana kalau ngangkat telepon? Emang biasanya gimana? Kalau di aku nggak tahu ya. ASN punya standar nggak? Kalau angkat telepon tuh gimana jawab? Ya, kemarin saya sempat latihan sebenarnya. Wah, luar biasa. Sepertinya beliau akan tahu, akan ditodong, gitu ya. Oke. Misalkan saya sebagai contact center kemudian menerima telepon dari klien, kemudian yang pertama disampaikan adalah, halo, annyeonghaseyo, selamat pagi, dengan saya Ardi Kasmono dari contact center, ada yang bisa dibantu? Itu udah dengan tersenyum? Kayaknya masih belum ya. Enggak, kan aku nggak tahu nih. Jadi itu udah dengan tersenyum gitu ya? Ya kayaknya perlu sering latihan ya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya di kantor sendiri ya, ada standar nggak? Karena kalau kita di bank kan memang kita punya dua guideline bahwa kita harus greetings dulu, lalu menyebutkan greetings tuh selamat pagi, selamat siang gitu ya, waktunya apa, lalu menyebutkan nama saya siapa, saya dari bagian apa, baru ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Kalau di ASN tuh sudah ada belum kebijakan yang diimplement? Karena kan dulu ada kebijakan apa tuh kemarin kalau kita ngobrol yang salam kalau kita ketemu dengan sesama, ketemu dengan senior atau apa, kan ada inilah ritual tertentu lah. Maksudnya bukan ritual, kok ritual ya, dukun banget ya. Dan tadi kayaknya aku pembicaraannya sangat pesugihan ya. Ada budaya kerja, nah itu yang memang sudah diterapkan gitu. Ada nggak? Atau memang termasuk salah satu nih Mas Ardi baru menemukan, oh ternyata di Hana punya kayak gini gitu. Kalau di pemerintah biasanya salam itu disampaikan secara terstruktur itu ketika kegiatan kenegaraan atau mungkin kegiatan upacara gitu ya. Jadi salamnya sangat banyak sekali. Kalau di sini ada 5 agama atau lebih gitu ya, itu bahkan semua salamnya itu disampaikan, mulai dari assalamualaikum, selamat pagi dan seterusnya. Salam sejahtera ya, Iya. gitu ya. Iya. Kalau kesan saya sangat positif. Saya sampaikan lagi ya, terima kasih sekali untuk rekan-rekan Hana. Saya merasa tidak salah ditempatkan, artinya saya merasa blessing sekali ditempatkan di sini gitu. Oh iya benar. Kira-kira mau tepuk tangan tadi kok nggak tahu. Udah kaget. Karena niat baik kami untuk belajar dari rekan-rekan tuh memang kerasa disambut dengan baik, diterima dengan baik gitu. Rekan-rekan dengan apa ya, besar hati meladeni pertanyaan-pertanyaan kami, mungkin terdengar kayaknya kepo sekali gitu ya. Tapi itu memang benar-benar kami ingin belajar gitu, karena kan kami tuh di publik gitu ya. Pasti berbeda perspektifnya gitu. ya. Makanya ketika kemarin itu nanya terus sampai sering sering overtime itu ya mohon maaf kalau menambah waktu gitu. Nah, kesan saya itu sebenarnya sudah saya rasakan ketika sebelum kami masuk ke sini. Jadi hari Jumat ya. Hari Jumat itu kami sebenarnya masih ada kegiatan di asrama Dilan gitu, ada kelas, tapi dari rekan-rekan bang sudah memberikan jadwal lah ke kami untuk bisa briefing. Nah itu kan sebenarnya yang saya tangkap rekan-rekan Hana memang benar-benar begitu welcome, sehingga mempersiapkan program magang untuk kami itu dengan dengan sebaik-baiknya lah, seperti itu. Itu terima kasih sekali gitu. Ini yang saya nggak expect sebenarnya. Jadi kemarin itu masing-masing dari kami ini kan diminta untuk membuat proyek perubahan, aksi perubahan. Dari rekan-rekan Hana Bank itu menawarkan gitu kan, spesifiknya di mana nanti bisa kami bantu untuk diskusi dengan tim Hana yang relate dengan kebutuhan aksi perubahan kami. Nah itu sebenarnya saya nggak expect gitu, tapi itu sangat bermanfaat ya. Jadi kami lebih dalam lagi untuk didampingi rekan-rekan Hana spesifik dengan rencana aksi kami itu. Mungkin di teman-teman lain juga belum tentu seperti itu ya. Oke. Ini terakhir kapan sih magangnya? Besok. Invoice-nya udah dikeluarin. Jangan sedih, jangan itu. Jangan senang dulu. Di balik kebaikan hati masing-masing punya. Ini red konsultasi ya. Aduh bercanda ya. Oke, kita akan langsung lanjut nih ke pertanyaan untuk setiap individu.
Dimana masing-masing teman-teman ASN akan dapat pertanyaan yang berbeda ya, jadi tidak satu pertanyaan dijawab semua. Mungkin aku akan mulai dengan Mas Ardi dulu. Boleh nggak diceritain pelajaran yang paling bermanfaat selama magang di sini selain senyum tadi ya? Yang karena kan kalau bermanfaat pastinya akan sedikit terkait dengan aksi perubahan yang sedang disiapkan gitu ya. Boleh di-share Mas Ardi? Iya, baik, terima kasih. Pertama, integrity itu menjadi core value buat saya. Karena sekarang itu banyak orang pinter di Indonesia, tapi krisis terkait dengan integritas dan juga kejujurannya. Nah, itu benar-benar saya dapatkan di sini. Sehingga itu menjadi satu nilai yang akan saya pribadi bahwa segala sesuatu itu kembalinya ke integritas dan kejujuran. Kemudian di sini pada saat penetapan standar itu benar-benar disesuaikan dengan core bisnis di Hana Bank, sehingga akan standar yang ditetapkan itu akan terukur, sehingga pada saat dilaksanakan itu benar-benar bisa diimplementasikan. Ya. Kemudian yang membuat saya juga sedikit kagum gitu ya, itu adalah terkait dengan standar tadi ternyata betul-betul dimonitor. Ketika ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya, sehingga di situ akan dipastikan kesesuaiannya. Bahkan untuk memastikan itu dalam satu unit yang sama ini. Padahal itu potensi terjadi konflik of interest itu sangat tinggi karena unit itu juga yang terlibat dalam melaksanakan, tapi di dalam unit itu juga memastikan kesesuaian dari pelaksanaannya. Bahkan itu juga masuk dalam beberapa indikator kinerja atau KPI di masing-masing pegawainya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, ilmu yang perlu kami bawa, sehingga harapannya memang dari sektor publik itu ada beberapa perbaikan, terutama adalah penetapan standar tadi, sehingga standar itu benar-benar bisa diimplementasikan. Harapannya pelayanan itu akan semakin baik, benar-benar melayani kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang dalam hal ini membutuhkan pelayanan itu kesannya bukan mereka yang membutuhkan pemerintah, tapi bahwa pemerintah ini benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga betul-betul bisa memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan masyarakat yang ada. Luar biasa, dukung Mas Ardi ketik pun 01. Baik sekali, penjelasannya bagus banget ya. Itu memang aku rasa itu harapan semua rakyat sih ya. Apalagi mungkin kita juga tahu kalau boleh kita telaah ya, memang kita harus akui kadang-kadang pelayanan publik itu di level kota atau mungkin dengan level daerah yang lebih jauh itu terlihat perbedaannya, dimana mungkin beberapa kota sudah sangat maju, sudah sangat terstruktur, tapi memang belum semua daerah atau kota ini punya standar yang sama. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pengalaman seperti ini dibawa kembali ke Makassar, dibawa kembali ke Jawa Timur, ya mungkin ada hal-hal yang sudah baik jadi lebih baik lagi gitu kan ya. Wah, mantap nih, integritas dan kejujuran. Waduh. Baik, yang kedua, ada nggak sih hal-hal yang menarik yang selama ditemukan selama proses magang dari Mbak Nita? Mungkin ada lihat hantu di sini, ya? Atau mungkin ada karyawan yang bisa berjalan menembus lift seperti David Copperfield. Kan terlalu pesugihan. Silakan Mbak Nita. Kalau yang menarik pasti banyak ya. Cuman memang yang paling berasa itu bagaimana culture-nya itu bisa nyampe ke kami gitu. Misalnya bagaimana ternyata di Hana itu ada kan salah satu value-nya itu zero defect, benar nggak? Ya. Nah, zero defect itu value organisasi itu ternyata memang benar-benar di cascading ke dalam indikator-indikator kinerja yang itu kan pada akhirnya memang mau nggak mau harus diimplementasikan. Itu sebenarnya knowledge baru juga buat saya, bagaimana sih sebenarnya value itu bisa diimplementasikan melalui cascading tadi seperti itu. Kemudian value kecepatan gitu kan. Ternyata kecepatan tuh meter sekali ya di Hana ya. Kemarin belajar di call center gitu kan. Berapa lama teman-teman agent ini boleh jeda gitu. Berapa menit tuh udah lama. Itu udah lama ya, iya gitu. Jadi kami ternyata kecepatan tuh meter sekali ya di sini seperti itu. Jadi selalu diukur kita bilangnya SLA seperti itu. Jadi mungkin value-nya tuh nyampe gitu ke kami seperti itu. Iya, betul. Mungkin kalau aku sedikit menambahkan ya, mungkin awal juga masuk di Hana agak kaget gitu aku sendiri gitu ya. Semua tuh kalau bahasa Koreanya pali-pali, jadi cepet-cepet gitu. Tapi memang kalau kita lihat secara budaya kerja Korea juga seperti itu ya, mereka juga maunya cepet-cepet. Dan kalau kita tarik lagi lebih jauh, ternyata memang value kecepatan itu gitu ya, atau keunggulan lah kita bilang ya, bekerja dengan cepat itu jadi satu strong point. Makanya
negara Korea Selatan juga kalau kita mau belajar dari negara mereka punya satu keunggulan untuk recovery dari penjajahan atau dari peperangan. Jadi kalau kita lihat zaman dulu perang Korea kan kita tuh eranya mirip kan ya, tahun-tahunnya tuh mirip di 1940-an itu. Tapi kita bisa lihat perkembangan negara Korea Selatan ya, salah satunya itu karena kecepatan itu tadi. Jadi mudah-mudahan memang nggak semua proses perlu cepat, karena kalau terlalu cepat juga nanti malah terburu-buru, malah ngasal ya. Tapi memang gimana caranya bisa punya budaya kerja yang cepat tapi tetap berkualitas gitu ya. Next ya, sekarang aku mau tanya dengan Mbak Ica ya. Suka dukanya menjadi ASN itu apa sih? Aduh, kalau dari sukanya dulu mungkin ya. Ya. Sukanya jadi ASN itu mungkin kalau untuk instansi BPS ya, senang kita dapat berpartisipasi dan sebagai bentuk pengabdian kami dalam mengolah data, mencacah gitu. Ternyata data dari kita itu hasilnya secara tidak langsung bisa untuk membantu kebijakan di atasan, terutama di presiden gitu. Jadi mungkin ada rasa bangga senangnya. Cuman kalau untuk dukanya mungkin karena penempatannya jauh ya, kebetulan saya di Makassar, jadi mungkin sedikit homesick gitu. Ada kangen-kangennya gitu dengan di Jawa Tengah gitu. Tapi semua itu tetap harus mengabdi untuk negara. Jadi apa yang dilakukan kalau kangen? Kan terbatas tuh ya, bisa selalu pulang gitu. Iya, kalau untuk selalu pulang kayaknya enggak ya, karena tiketnya kan lumayan mahal ya. Ke Sulawesi, Jawa Tengah, cuman paling video call atau mungkin di kami itu ada komunitas gitu, semacam Himada gitu ya, mungkin sesama orang Jawa yang ada di Makassar gitu. Iya. Jadi kalau kangen tuh kayak gitu ya. Kirain kalau kangen tuh muterin lagu-lagu Jawa atau nari-nari Solo ya. Atau bikin serabi Solo biar gak terlalu kangen. Oke, baik, itu dari Mbak Ica ya. Nah, ini baru ya, pertanyaannya agak sedikit ini nih ya, pinggir jurang. Apa perbedaan antara budaya kerja di publik dengan di swasta sejauh yang teman-teman rasakan? Jawaban ini harus sweet nih, jawaban aman sama jawaban pinggir jurang. Jawaban aman ya. Ini senioritas yang yang senior ya. Apa ya, kalau budaya yang beda di antara, lebih spesifik ya, saya di MK dan di Hana itu yang pertama kecepatan kerja. Ya, bukan kecepatan dalam merespon suatu kebijakan gitu kan. Misalkan ada peraturan baru atau kebijakan baru, kalau di sini kan lebih cepat karena kan hierarkinya kan udah terlalu banyak gitu kan. Misalkan malah kemarin ada dijelaskan bahwa sistem kerja itu circle gitu kan. Jadi dalam sebuah tim gitu kan, ada dipimpin oleh tim leader, itu kan lebih cepat kan. Kalau misalkan di MK karena masih birokrasinya lumayan tinggi dan di puncak tertingginya itu ketua bukan sekjen, itu untuk mengambil keputusan itu akan susah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada inovasi baru tuh belum tentu nih langsung bisa jalan gitu. Terus yang kedua selain kecepatan kerja tuh fleksibilitas, terutama kalau saya tuh seragam sebenarnya. Kalau di MK kan seragamnya hitam putih, itu Senin sampai Jumat hitam putih pakai jas, itu kan formal dan gimana ya, kaku gitu loh suasana gitu, formal. Kalau di sini kan pakai office look, casual gitu kan kayak lebih cair gitu kan, jadi kerja tuh lebih enak, nggak terlalu tegang gitu kan, nggak terlalu stres banget gitu. Kita lebih casual kok. Nanti hari Jumat dress code-nya baju vampir ya. Agak aneh-aneh gitu. Sesuai. Jadi dua itu sih yang paling mencolok sih. Kalau misalkan yang lainnya ya bisa jadi misalkan dari pelayanan mungkin hampir sama ada, karena kan kalau misalkan di MK kan memang untuk masyarakat ya, untuk yang menguji undang-undang tuh, jadi ya hampir sama gitu apa namanya budayanya gitu. Cuma dua itu aja sih yang kelihatannya beda banget. Iya, ya mungkin memang secara tipe instansi dengan tipe pekerjaannya kan kita juga tidak bisa disamakan gitu ya. Tapi mungkin siapa tahu nih prinsip kecepatan dan prinsip fleksibel ini mungkin bisa diterapkan di sektor yang lain gitu ya. Tapi yang bisa cocok lah, yang fit di dalam tubuh MK sendiri. Sekarang kita akan bergeser ke jawaban yang lebih jurang. Enggak, bebas. Silakan Mbak Ica. Kalau dari saya sih mencari jawaban aman ya.
Jadi mungkin sama seperti Mbak Betty, mungkin terkait birokrasi ya, itu yang sangat berbeda sekali. Karena saya kan dari sisi IT ya, mungkin salah satunya adalah pengembangan inovasi digital. Nah, kalau di kami itu mungkin istilahnya tuh kalau di ASN palu gada gitu. Jadi yang desain sendiri, terus yang develop aplikasi sendiri, terus setelah di develop SOP-nya gitu dari kami sendiri juga, nanti launching, sosialisasi juga dari kami sendiri gitu. Nah, tapi kalau di sini di budaya Hana Bank, perusahaan swasta, dia tuh mungkin lebih terbagi part-part sendiri gitu. Mungkin yang dari desain ada dari pihak Korkom, yang dari SOP ada dari pihak apa, C atau apa gitu ya. Dari IT ada MIS gitu. Nah, mungkin bedanya itu sih. Terus juga untuk pengembangannya, maksudnya pengimplementasian pengembangan inovasi itu juga agak rumit ya kalau di lingkungan ASN. Jadi harus ada birokrasi yang harus dituju, dasar hukumnya apa, SOP-nya ada atau tidak. Kalau misalnya dari sekian itu tidak ada, berarti secara tidak langsung agak sulit untuk diimplementasikan. Nah, tapi kalau di sini mungkin koordinasinya lebih mudah, saling wah ini ada promo terbaru nih misalnya kemarin. Nah, jadi langsung diserbu terus langsung diimplementasikan. Jadi mungkin prosesnya lebih cepat di lingkungan swasta. Iya sih ya. Mungkin juga kalau aku kasih tanggapan ya, mungkin juga dari segi dampak juga mungkin berbeda ya. Kalau di sektor publik, misalnya BPS, wah yang baru nih langsung diterapi di Indonesia Raya gitu. Itu kan dampaknya langsung nasional gitu kan, luas gitu. Atau mungkin juga ya minimal kota itulah terdampak gitu kan. Mungkin dampak itu yang tidak sama dengan apa yang di tempat Hana gitu. Kalau misalnya kita secara tersendiri satu bank, mungkin kalau kita implement, bank lain polisinya bisa beda-beda gitu ya. Kalau BPS kan the one and only gitu ya. Jadi mungkin terutama pelayanan publik ya memang kita tahu lah tidak mudah mengelola sebuah negara gitu kan. Apalagi apa yang dikerjakan di sini itu pasti akan kayak tadi Mas Ardi bilang, bisa atau Mbak Isa bilang, bisa jadi satu cikal bakal kebijakan baru yang akan diputuskan presiden. Makanya mungkin memang perlu proses yang lebih rumit dan panjang ya. Tapi nggak apa-apa ya, apapun itu kan kita juga tahu ya tujuannya untuk Indonesia emas ya. Wih, luar biasa. Oke, kita akan masuk ke hampir di ujung ya. Selanjutnya untuk Mas Ardi dan Mbak Betty, tantangan terbesar apa yang teman-teman alami selama menjadi ASN di masing-masing instansi? Iya, saya dulu ya. Ya. Ya baik, kalau tantangan terbesar menjadi ASN sebenarnya untuk improve ya. Karena tadi disampaikan ada hierarki yang sudah ditentukan dan cukup ketat, sehingga apabila kita improve di situ ada batas kotak yang mungkin tidak bisa kita lewati gitu ya. Sehingga ini menjadi satu tantangan tersendiri bahwa ketika kita dituntut untuk menjadi agent of change, sedangkan ruangnya itu dibatasi, nah itu akan menjadi tantangan sehingga kita perlu mengetahui bagaimana kita berada. Dan juga ketika kita ditugaskan di suatu tempat, lingkungan dan organisasinya seperti apa. Nah, sehingga pemahaman terkait dengan culture di tempat kita bertugas dan kita bisa memposisikan diri, maka sebenarnya itu akan membawa bekal bahwa ketika kita improve, kita tidak menyakiti orang lain dan kita secara bersama-sama akan bergandengan tangan untuk menuju tujuan yang sama. Jadi ada budaya kerja baru, nanti di ASN bisa gandengan nama atasan. Tadi kan kamu gandeng. Iya, secara bersama-sama. Oke, dijelasin lagi secara bersama-sama ya. Oke, silakan Mbak Betty. Kalau saya tantangan terbesarnya itu kalau di MK itu beban kerja. Jadi beban kerjanya tuh belum merata gitu kan. Jadi kalau di kami tuh kayaknya lebih banyak tuh biro SDM deh yang paling ini sibuk gitu ya. Sibuk gitu kan. Itu karena itu yang antar unit kerja ya. Belum yang di dalam unit kerja. Itu tuh tantangannya karena memang orang yang misalkan dipercaya sama atasan atau orang yang dianggap bisa itu tuh pasti malah justru lebih dikasih tugas lebih gitu kan. Dan orang yang misalkan bukan senior, udah senior terus dia biasa di zona nyaman, itu biasanya mereka kan diberikan tugas-tugas yang jauh di bawah gitu, seperti itu yang terkait beban kerja. Terus yang kedua itu pengembangan karir. Kalau di kami tuh masih tantangan juga di biro SDMO karena pengembangan karir untuk yang core bisnis yang di MK dan yang di non
non core bisnis itu berbeda gitu kan. Jadi masih fokusnya yang di hukum gitu. Itu yang terasa di kami, karena memang dari kami non core bisnisnya itu banyak tugasnya tapi tidak dibarengi dengan pelatihan yang sesuai dengan tupoksinya. Itu sih tantangannya. Jadi PR juga sih gitu. Iya, betul. Nah, ini mungkin kalau aku boleh tanggapi juga ya, kayaknya sih masalah ini memang terjadi sebenarnya nggak sih menurut aku ya, terjadi tidak hanya di sektor publik, di sektor swasta pun pasti mengalami gitu tantangan-tantangan di bidang SDM, dan itu sangat common ya, sangat lumrah. Tapi memang ketika merubah, dulu kan Hana juga tidak seperti sekarang kan, ketika perubahan itu terjadi juga yang reluctant juga ada ya itu, tapi memang seleksi alam akan terjadi dengan sendirinya. Cuma memang mungkin khusus kalau secara pejabat negara lah ya kita bilang ya, teman-teman dari ASN mungkin lebih sulit karena kan kita juga tahu status ASN itu nggak kenal, kalau kayak kita kan bisa ada sanksi SP1, SP2, PHK dan sebagainya gitu ya. Nah ketika di sektor publik, nah ini mungkin mengemasnya harus lebih cantik dan lebih bijaksana ya, supaya tidak perubahan kalau terlalu banyak goncangan juga kan malah instansi itu juga goyang sendiri, malah jadi nggak tercapai ya. Mudah-mudahan sih bisa ditemukan titik tengah ya dari fenomena mulai bikin skripsi nih, fenomena yang sedang terjadi ya. Siapa tahu nanti dengan adanya tadi temuan-temuan, terus ada magang-magang ini bisa kasih satu insight tanpa tadi mengorbankan atau menyakiti orang lain. Itu tadi kata Mas Ardi, supaya perubahannya bisa terjadi tanpa menyakiti orang lain dan bisa bergandengan tangan dengan atasan ya. Bersama-sama Pak atasan. Bersama-sama. Ngetes. Oke, kita akan masuk di pertanyaan terakhir. Bagaimana sih kolaborasi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu ya? Ini mungkin pertanyaan untuk Mbak Nita dan Mbak Ica. Siapa mau jawab duluan? Boleh. Mbak Nita. Oke. Jadi kalau berbicara kolaborasi itu konteksnya bisa macam-macam ya Bu. Nah kalau di kami misalnya dalam konteks kompetensi itu memang kolaborasi itu menjadi salah satu kompetensi inti yang perlu dimiliki oleh semua ASN. Ya. Jadi kami semua ini kalau di-assess salah satu kompetensi yang harus di-achieve itu adalah kemampuan untuk bisa bekerja sama. Itu kalau konteksnya kompetensi. Berikutnya kalau value, kami juga ada value berakhlak ya. Nah salah satunya itu juga huruf K-nya itu kolaborasi. Artinya memang kolaborasi itu menjadi concern yang besar di sektor publik seperti itu. Nah kalau di instansi saya di Kementerian Sekretariat Negara itu praktek kolaborasi dalam pekerjaan sehari-hari ini memang alhamdulillah disupport karena adanya mekanisme pengukuran kinerja yang dalam tahun-tahun terakhir ini ada perubahan. Jadi kami dari 2021 mulai mengadopsi manajemen pengukuran kinerja berbasis objektif key result. Okay. Nah itu juga bentuk kolaborasi juga sebenarnya. Yeah. Kami belajar OKR itu waktu dari Telkom. Makanya kami adopt, padahal kan sebenarnya OKR itu adalah sebuah tools pengukuran kinerja yang nggak common di publik gitu. Yeah. Jadi dari hasil kolaborasi kami menciptakan pendekatan pengukuran kinerja yang ternyata juga pada saat diimplementasikan memudahkan proses kolaborasi. Jadi misalnya kami berkolaborasi dengan pegawai yang beda unit. Ya. Kalau dulu mungkin masih paper base susah ya untuk diklaim bahwa saya tuh ada kerjaan di unit A, di unit B. Nah sekarang itu dengan OKR ini lebih mudah. Anytime kalau misalnya di-assign untuk ikut project di unit-unit lain itu bisa langsung diedit target kerjanya. Saya bisa punya target kerja di biro A, biro B gitu, biro C gitu. Itu seperti itu sih gitu. Iya ya. Jadi sebetulnya dengan kolaborasi tadi, OKR itu juga membawa dampaknya nggak hanya dari segi kita bisa mengukur lebih baik gitu, terus tidak hanya juga hubungan kerja menjadi lebih terbuka dengan unit lain, tapi juga sebetulnya masing-masing PIC atau masing-masing ASN jadi serta belajar ilmu baru juga ya, karena dengan kita kerja bareng dengan unit kerja yang berbeda kan jadi ada satu pemahaman yang baru lagi. Oh ternyata dia kerjanya ribet, ternyata dia kayak gini, pantas dulu dia kalau jawabin saya kayak gini, ternyata dia tuh harus gini gitu ya. Jadi lebih mengerti, terus jatuh cinta dan mereka hidup bahagia selamanya.
Ini ya Mbak Ica, bagaimana kolaborasi itu ya data belanja di Shopee? Mungkin kalau tadi Kanita mungkin dijelaskan kolaborasi internal ya. Saya akan menjelaskan kolaborasi selain internal kayak gitu biar bahasanya tidak sama. Kalau di kami di BPS ada kolaborasi dengan pihak luar, baik dari OPD. Kalau dari OPD satu sektoral, mungkin pernah dengar Satu Data Indonesia. Nah itu merupakan salah satu kolaborasi kami dengan produsen-produsen data yang ada di OPD. Selain itu ada juga kolaborasi kami dengan mahasiswa. Jadi mungkin kalau ada yang lihat di mahasiswa banyak nanti di BPS ada namanya Pojok Kampus. Nah itu salah satu kolaborasi kami dengan mahasiswa. Selain itu kolaborasinya banyak juga terkait dari masyarakat, dari perusahaan, perbankan, itu mungkin melalui pelayanan data. Nah salah satunya kolaborasi ini menjadi rencana aksi perubahan saya. Oh, mau kolaborasi sama siapa? Mbak Rara? Kolaborasi juga ya? Iya, jadi nanti merupakan rancangan aksi perubahan saya. Salah satunya adalah konsennya ke kolaborasi BPS dengan seluruhnya agar mempermudah dan mengefisiensi. Oh luar biasa. Jadi nanti di BPS akan ada Zumba karena kolaborasi dengan Zumba Indonesia gitu ya. Tapi tentunya kolaborasi ini kan berkaitan dengan proses pengumpulan data ya, atau yang diperlukan untuk tim BPS bekerja gitu ya. Iya, mungkin kalau dari saya kolaborasi lebih ke layanan datanya. Ya, jadi nanti mengefisiensi dari baik produsen data ataupun dari penikmat data gitu ya, anggapannya gitu, untuk secara efisien mengakses data dari diseminasi website BPS itu lebih mudah dan lebih cair lagi. Oke. Ada nggak sih pengukurannya? Pertanyaan aku agak nyeleneh dikit ya. Pengukuran data yang terbaru yang mungkin selama ini nggak pernah diukur terus baru nyeleneh gitu. Kita mau coba ukur deh, misalnya minat terhadap layanan pinjol gitu kan. Nah misalnya kalau Bang kan itu ya tertarik tuh lihat-liatin data begituan gitu. Ada nggak? Kalau saat ini mungkin saya belum bisa bicara ya, tapi untuk kalau yang tahun-tahun sebelumnya ada indeks kebahagiaan. Ulah. Jadi aku nggak pernah disurvei indeks kebahagiaan. Jadi memang indeks yaitu kebahagiaan apakah dari maaf kalau saya salah ya, apakah dari rumah tangga itu dia indeks atau persentase kebahagiaannya itu berapa. Nah itu diukur dari dari sisi sanitasi kesejahteraan gitu, dari sisi pendapatan, dari sisi apa gitu, untuk argumen itu. Skalanya berapa biasa kalau mengukur 1 sampai 10 gitu? Atau 1 sampai 5 kalau survei? Ada, kalau mengukur tuh ada beberapa indikator ya. Yeah. Jadi mungkin kayaknya 5 skala deh. 5 skala. Mas Adi berapa skala 1 sampai 5 kalau rumah tangga? Salah ya, kalau kebahagiaan. Maksud aku gitu. Aduh bahaya lagi kali ini disembelin sama istrinya Mas Adi. Oke, baik, itu udah pertanyaan saya yang terakhir. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua. Kali ini senang sekali kita sudah berbagi cerita ya, berbagi pengalaman gitu ya. Terus banyak sekali ternyata hal-hal yang saya juga baru dapatkan dari teman-teman ASN. Mudah-mudahan apa yang diberikan Hana Bank selama 2 minggu kebelakang ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman ASN, membantu, dan semoga juga podcast kali ini bisa memberikan pengalaman yang berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Nanti kalau balik kan bisa pamer, dia ada podcast ya. Sombong ya, jadi ASN sombong. Gak boleh ya. Nah mudah-mudahan sih intinya di dalam sebuah program mungkin tidak ada yang sempurna ya, apapun itulah ya. Tapi mudah-mudahan apa yang diberikan teman-teman Hana Bank hari ini termasuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik dari versi kami ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf juga ya. Tapi kami akan sangat berbahagia kalau nanti aksi perubahan yang teman-teman ASN bawa bisa terwujud gitu ya, dan teman-teman bisa ikut menjadi future leader yang baik untuk Indonesia Emas. Wih, tepuk tangan dong. Sebelum kita tutup, kalimat penutup boleh singkat aja, mau siapa yang mewakili untuk menutup podcast kali ini? Mungkin masing-masing orang nanti menyampaikan satu kata.
Oh, satu kata ya. Oh, luar biasa. Dia kata berkait loh ya. Oke. Dimulai dari yang ide dulu ya. awas ya, terakhir nggak boleh ngingin ya. Tutup dengan ngingin, tutup motor dia. Oke, Mas Arbi. Ya, memang biasanya kalau di ASN yang ide itu yang ini, yang mengerjakan juga. Bisa aja. Deket ya. Dari saya mantap luar biasa. Mantap luar biasa. Weh. Gamsa Hamida. Oke. Saya beyond expectation. Beyond expectation. Aduh. Emang ada lain ya sini ya. Mantap. Coba ini kalau kamera ini ulang-ulang loh. Kata-kata lagi. Apa ya? Apa kimchi gitu atau sarangeo atau apa gitu? Apa ya? Apa ya? Ya udah tepuk motor aja deh, Mbak. Jangan dia motor beneran deh. Oke, tepuk tangan saya lagi dong. Terima kasih semuanya sudah gabung di podcast kita. Ya, mudah-mudahan seluruh program ASN Talent Academy-nya sukses, lancar, semua diberikan kesehatan, kelancaran. Semua karyawan Hana juga terima kasih yang sudah support untuk program ASN Talent Academy selama perpanjangan ini. Ya, semoga semuanya apapun itu hasilnya baik untuk kita semua. Ya, kita akhiri dan tutup semuanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.